Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam rahayu. Halo teman-teman yang budiman, jumpa lagi di channel Mata Pemandangan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman 20 jam perjalanan laut dari Banjarmasin menuju Surabaya naik kapal penumpang Dharma Kartika 2. Dalam video ini akan disajikan sekilas perjalanan menuju pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, harga tiket, cara beli tiket, spesifikasi kapal, lalu teman-teman bisa melihat suasana kapal, pemandangan indah di tengah lautan, area makan, area dek penumpang, dan momen saat kapal mulai berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebelum lanjut jelajah, mari kita ketahui dulu bagaimana posisi rute perjalanan kali ini di peta. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya berjarak sekitar 502 km dan dengan kapal Dharma Kartika ini dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 jam. Tapi sebelum itu saya harus menempuh perjalanan darat dulu dari Banjarbaru ke Banjarmasin sejauh kurang lebih 38 km dengan kendaraan darat. Baik teman-teman, mari kita mulai perjalanan dari kota Banjarbaru menuju ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Ini saya berangkat sehabis subuh teman-teman. Dan sambil jalan, mari kita pantau rentang harga tiketnya dan cara beli tiketnya. Dan ini dia teman-teman, rentang harga tiketnya. Harga tersebut adalah perkiraan ya teman-teman. Untuk pastinya teman-teman bisa langsung cek saja di aplikasi DLU Ferry. Mari kita buka aplikasinya. Dan ini di awal ada keterangan bahwa dikarenakan belum adanya ketentuan atau SOP dari pemerintah terkait pengangkutan unit kendaraan listrik, maka untuk menjamin keselamatan pelayaran serta menghindari resiko kebakaran, unit kendaraan tersebut dilarang ikut dalam pelayaran armada kapal PT Dharma Lautan Utama. Kemudian ini adalah tampilan di aplikasinya. Langsung saja pilih pesan tiket, lalu pilih tanggalnya, misalnya ini tanggal 30, lalu klik OK, kemudian pilih jenis tiket sesuai kebutuhan, misal ini dicentang semua, kemudian klik pilih, dan lanjut klik cari jadwal. Nah, muncul tampilan seperti ini, dan di sini nampak harga tiketnya teman-teman, baik tiket orang maupun tiket untuk kendaraan. Ini ada dua kapal, ada Dharma Rucitra dan Dharma Kartika. Misal pilih yang Dharma Kartika, kemudian pilih sesuai kebutuhan, misalnya ini saya bawa motor satu dan satu penumpang. Setelah sesuai, lanjut klik pesan, lalu isi kelengkapan identitas penumpang maupun identitas kendaraan, kemudian bayar dengan metode yang teman-teman inginkan, dan tunggu tiketnya terbit. Teman-teman, saat ini kita sudah di area Banjarmasin dan sudah dekat dengan Pelabuhan Trisakti. Ini nampak ada beberapa jalan masuk dan teman-teman jangan salah pilih ya. Kita akan masuk lewat ujung yang sana. Teman-teman yang budiman, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman atau saudara yang butuh informasi ini. Terima kasih. Ini terminal kedatangan, kita maju lagi. Nah, ini dia, kita belok kiri dan masuk ke pelabuhan atau terminal Roro lewat sini, teman-teman. Jika teman-teman tertarik pada bagian tertentu, tinggal klik saja di tiap menitan pada stempel waktu yang sudah tersedia di deskripsi video ini. Nampak antrean beberapa kendaraan dan kita akan menunggu di sini. Dan teman-teman, gerbang sudah dibuka dan kita lanjut jalan untuk masuk ke kapal. Sambil menuju ke pintu masuk kapal, mari kita ketahui profil kapal Dharma Kartika 2. KM Dharma Kartika 2 adalah salah satu kapal penumpang dan kargo Roro andalan yang dioperasikan oleh PT Dharma Lautan Utama atau DLU dan dikenal memiliki fasilitas yang tergolong mewah untuk kapal penyeberangan di Indonesia. Berikut data teknis dan identitas kapal. Kapal ini dioperasikan oleh PT DLU. Tipe kapalnya adalah kapal penumpang atau kargo Roro. Negara bendera Indonesia. Nomor IMO 9162162. Tahun pembuatan 1997. Asal pembuatan Jepang. Panjang keseluruhan sekitar 153 meter, lebar sekitar 25 meter, dan kecepatan rata-ratanya adalah sekitar 14,9 knot, maksimum 18,5 knot. Kemudian tentang kapasitas dan angkutan. Untuk penumpang sekitar 788 orang. Untuk kendaraan kargo, jenis truk besar hingga 85 unit, jenis truk sedang hingga 20 unit, dan jenis kendaraan kecil hingga 50 unit. Dan teman-teman, kita telah sampai di pintu masuknya. Setelah masuk, kita naik satu lantai lagi. Sepeda motor parkir di dek atasnya lagi, yaitu di dek C, teman-teman. Oke, kita parkir di sini dan langsung saja kita masuk ke zona penumpang.
Saat ini kita sedang mengarah ke lobi informasi yang berlokasi di Deck B. Selanjutnya kita ngantre untuk check-in kamar. Caranya nanti tiket kita tukarkan dengan kunci pintu kamar sesuai kelas pesanan kita. Oke, kita tukar dulu. Kemudian kita akan diantar oleh salah satu kru kapal untuk menuju ke kamar. Sebenarnya kemarin saya ingin mencoba kamar VIP, tapi karena ini saya nyari tiketnya agak mendadak, maka saya sudah kehabisan, dan akhirnya saya mendapatkan kamar kelas 2. Dan ini dia kamar kelas 2. Mari kita pantau dulu teman-teman. Jadi di kamar kelas 2 ini ada 4 tempat tidur seperti ini ya teman-teman. Namun walaupun berempat, ini terasa sangat nyaman, bersih, dan tentu saja ada AC-nya teman-teman, yang bulat di atas itu ya. Dan yang saya suka, ini ada jendelanya teman-teman. Jadi pandangan kita tidak terasa engap. Kita bisa pantau kondisi atau pemandangan di luar kapal dari jendela ini. Nanti pas kapal sudah berlayar di lautan, kita bisa menikmati pemandangan lautan dari jendela ini ya teman-teman. Kemudian ini ada kaca, dan di bawah kaca ini ada wastafelnya, maaf nggak kerekam. Kemudian ini ada pedoman keselamatan hidup di laut dan denah kapal ini. Lalu ini ada tempat untuk menggantungkan pakaian dan untuk menaruh barang. Oke, kita pantau sejenak situasi di luar kamar. Ada 3 lorong teman-teman. Dan cek kunci kartu. Oke, berfungsi dengan baik. Kemudian ini ada sebuah keterangan tentang mengapa beli tiket kelas kok kadang sulit didapat. Pertama, karena jumlah tiket kamar kelas itu terbatas, tidak sebanyak tiket ekonomi. Kedua, penjualan tiket resmi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kuota umum melalui aplikasi DLU Ferry, agen tiket resmi DLU, dan kantor cabang. Lalu jika kesulitan untuk mendapatkan tiket kamar kelas, bisa langsung saja ke kantor cabang DLU untuk dilayani, dengan syarat tiket kamar kelas masih tersedia. Oke teman-teman, mari kita coba jelajahi kapal ini. Teman-teman, ini ada fasilitas air panas gratis ya. Teman-teman bisa langsung ambil di sini kalau butuh air panas secara free. Teman-teman, ini adalah area lobi informasi. Wow, nampak mewah ya, teman-teman. Jika teman-teman butuh informasi, bisa tanya-tanya kru di sini. Kemudian ini ada fasilitas musola. Kemudian ini arah masuk ke ruang wudhu dan sekaligus arah masuk ke musola. Kemudian ini ada barbershop. Di kanan ini adalah restonya, nanti kita coba masuk. Kita coba ke arah sana dulu. Di kanan ini adalah ruang baca, dan di sampingnya ada swalayan kecil. Kemudian di sebelah kiri ini adalah kamar mandi pria, teman-teman. Kamar mandi ya, bukan toilet ya, beda itu. Lalu di kiri ini ada ruang karaoke, dan di depan kiri ini adalah ruang menyusui. Kemudian ini adalah area toilet, dan kondisi toiletnya bersih teman-teman. Kemudian teman-teman, kita mengarah ke resto, dan kita akan coba masuk ke restonya. Ini dia restonya teman-teman. Mantap.
bersih dan nyaman ya teman-teman. Suasananya terasa mewah. Dan di dalam resto ini kalau pas malam biasanya ada yang nyanyi teman-teman, atau yang konser seperti itu. Kemudian ini ada denah kapal dan posisi kita saat ini berada di deck B ya teman-teman. Kemudian mari kita naik ke deck A teman-teman. Dan teman-teman, ini adalah situasi jika teman-teman membeli tiket ekonomi duduk. Jadi di area yang disediakan ini, para penumpang dengan tiket ekonomi duduk bisa bebas menggelar tikar di sebelah manapun. Namun walaupun lesehan, tempatnya bersih, nyaman, dan tetap sejuk teman-teman, karena ada AC-nya ya. Ramai sekali teman-teman. Oke, sekarang kita coba pantau situasi di luar kapal. Mari kita cari jalan keluar. Teman-teman, mari kita lewati lorong ini untuk menuju ke area luar kapal. Teman-teman, di sebelah kanan tadi nampak ruangan untuk kelas ekonomi tidur. Jadi kelas ekonomi tapi berada dalam ruangan komunal yang lebih luas dan bersama dengan banyak orang, dengan tempat tidur yang lebih sederhana namun tetap nyaman. Dan teman-teman, kita telah sampai di luar. Posisi kita berada di sebuah kafe di atas kapal dekat dengan buritan. Ini nanti kalau pas suasana sore atau malam pasti lebih syahdu ya. Kita pantau sejenak area di buritan. Bagus ya teman-teman suasana di kafenya. Kemudian kita akan naik sejenak, pantau situasi di atas. Posisi kapal saat ini masih sandar di pelabuhan Trisakti ya teman-teman, belum jalan ini. Teman-teman, ini adalah perangkat antena radar kapal laut. Secara sederhana, alat ini berfungsi sebagai penerima dan pemancar gelombang radar yang digunakan untuk mendeteksi objek di sekitar kapal. Dan sekarang sudah jalan teman-teman. Namun air laut masih nampak keruh ya, belum berwarna kebiruan. Karena posisinya masih dekat dengan daratan Kalimantan, nanti makin ke tengah lautan airnya akan semakin jernih kebiruan. Ini kebetulan barengan dengan kapal tongkang pengangkut batu bara teman-teman, salah satu sumber daya alam unggulan di Kalimantan. Teman-teman, setelah ini kita turun lagi sejenak, lanjut keliling di area dalam, dan nanti kita akan naik lagi ketika lautan sudah berubah menjadi biru. Kita akan mengarah ke deck A bagian depan, di mana di depan itu nanti ada jendelanya, dan kita akan coba lihat pemandangan dari jendela depan. Dan saat ini kita berada di deck A bagian depan teman-teman. Dan ini dia jendelanya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ujung depan kapal dan pemandangan lautan di depan kapal ya. Mantap. Terpantau air laut sedang bergradasi menuju biru ya, teman-teman. Teman-teman, mari kita tinggalkan jendela depan. Saya mau masuk ke kamar lagi untuk makan siang sambil pantau seperti apa pemandangan laut biru dari dalam jendela kamar. Wow, keren ya teman-teman, rasanya syahdu.
Makan sambil lihat lautan gini kan syahdu ya teman-teman. Dan inilah menu makan siangnya teman-teman. Komplit ya ini. Ada lauk, ayam, sayur, pencuci mulutnya juga ada. Dan kita dapat air minum juga. Paket komplit ya ini teman-teman. Oke teman-teman, selesai makan siang kita kembali pantau situasi di atas lagi teman-teman. Nah, jumpa lagi dengan kapal tongkang pembawa harta karun dari Kalimantan saudara-saudara. Mantap ya, siang ini air lautnya sudah nampak biru segar. Kita pantau suasana di tengah lautan biru pada siang hari. Nanti pas sore kita akan pantau juga teman-teman. Pasti suasananya akan lebih syahdu lagi ya. Wow, ternyata sekeren ini ya teman-teman ketika berada di tengah lautan. Kemudian ini ada meja dan kursi. Memang siang ini kosong ya karena cuaca cukup panas, tapi nanti sore bakal rame di sini teman-teman. Terutama pas mendekati sunset, suasana di atas ini bakalan lebih syahdu dan lebih rame. Dan teman-teman, matahari makin turun ke barat, suasana makin indah ya teman-teman. Wah, mantap. Terpantau masih agak sepi, tapi ini nanti makin sore bakalan makin ramai ya teman-teman. Dan ini matahari makin turun lagi, air laut nampak makin gelap. Dan kemudian inilah suasana emasnya teman-teman. Suasana di dek atas ini makin ramai oleh penumpang yang ingin menikmati keindahan sunset di tengah lautan. Wow, ternyata ini indah sekali ya teman-teman, sunset di tengah lautan seperti ini. Keren. Kebetulan ini cuaca sorenya juga sangat support sekali ya, cerah ya teman-teman. Nah kan, meja kursi yang tadinya sepi sekarang ramai oleh para penumpang. Mari kita pantau bagaimana suasana sore di kafe bawah sana. Lebih syahdu ya teman-teman. Dan makin ramai ini suasananya. Mari kita naik lagi dan amati secara detail suasana sore keren ini di atas sana. Asli syahdu banget ya ini teman-teman.
Nah, ini lapangan futsal yang tadinya kosong sekarang sudah terisi ya teman-teman. Lihat ini teman-teman, air lautnya dramatis sekali ya. Hari mulai petang, kita akan turun lagi teman-teman, sambil pantau suasana petang di cafe. Mantap, makin syahdu ya. Lalu kita masuk ke dalam lagi, kita pantau seperti apa aktivitas di dalam dek ketika malam hari. Saat ini kita berada di dek A, area ekonomi duduk. Nampak nyaman ya, teman-teman. Lalu mari kita turun ke dek B. Nah, ini barbernya sekarang sudah beroperasi ya, teman-teman. Malam berlalu dan saat ini waktu sudah subuh, teman-teman. Dan kita telah tiba di area Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nampak kapal lain sedang membantu memposisikan kapal Dharma Kartika II untuk parkir. Dan ini situasi kafe di kala gelap menjelang subuh. Masih ramai oleh para penumpang. Dan saya sendiri akan segera bersiap-siap untuk turun dari kapal ini. Ini suasana parkiran di dek. Kami menunggu pintu dibuka. Dan kita telah tiba di area Tanjung Perak, Kota Surabaya. Baik teman-teman, sekian dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman atau saudara yang butuh informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu.